sudah kita kaji, sudah kita lihat, kutunya sudah kita bersihkan dan sebagainya nih ibunya, ya. Jangan lupa itu tetap tadi prosedur di awal harus dilakukan. Sekarang kita akan melakukan pemijatan pada daerah punggung ibu. Biasanya kalau setting di rumah sakit, kalau bangkunya model seperti ini, bangkunya kita putar kayak gini. Karena kita harus pijat punggung dia. Jadi pemijatan payudara ini nggak langsung ke payudara. Kita pijat punggung dulu sebagai pijat oksitosin. Nanti kita totok wajah ya untuk merilekskan ibunya. Baru kita akan lakukan perawatan payudaranya. Itu yang penting dulu itu yang harus kalian pahami. Kalau kalian ngelihat di seluruh internet, yang saya lakukan tidak ada. Ya, jadi biasanya nanti kalau kalian praktek klinik, rumah sakitnya minta ada penyuluhan, kan penyuluhan nggak wajib tuh di kalian sebenarnya kan. Penyuluhan itu kan wajibnya di profesi, tapi namanya kalau klinik yang minta kan kita nggak bisa tolak, ya kan. Nah itu kalian jangan sekali-sekali kasih yang ada di internet, karena Binawan udah terkenal caranya kayak gini. Oh Pasar Rebo tuh paling seneng banget, udah Binawan mah perawatan payudara aja, Binawan perawatan payudara. Jadi saya kadang-kadang kalau ngeliat mahasiswa melakukan gini, ya Allah aku ini kayak gitu loh. Karena apa? Pasti orang klinik akan kecewa karena dia mengharapkan seperti yang lalu-lalu tuh perawatan payudaranya modelnya kayak gitu loh. Ya karena perawatan payudara yang kita lakukan bukan saya mengatakan eksklusif, enggak. Ini kan yang punya ilmunya pertama kan rumah sakit Carolus, ya Dokter Utami, ya teman Carolus ngajarin mahasiswa Binawan ada di situ, terus Mas Binawan ngajarin saya gitu kan, itu terjadi. Jadi kalau kalian melakukannya tidak sesuai yang saya ajarkan, ya apalagi melakukan di rumah sakit itu salah, bisa aja kan panik kan, karena kan besok ujian kan dikocok. Nah kan ya, yang melakukan ternyata sebagian besar mahasiswa yang kena di rumah sakit tersebut disuruh penyuluhan adalah yang tidak kena ujian perawatan payudara. Ya nggak usah itu deh, yang ujian payudara juga kadang-kadang maaf ya dalam tanda kutip on. Jadi pas di lapangan dia nggak inget apa yang mesti dikerjain gitu. Jadi ilmunya benar-benar disposable. Ya, nah jadi saya minta tolong dilakukan yang sesuai saya ajarkan, karena klinik meminta kita itu karena kita memang memberikan yang terbaik, bukan memberikan yang asal-asal aja gitu ya. Nah ini biasanya karena tempat tidurnya, karena ruangannya sempit, ini biasanya di sini tempat tidur nih, bener nggak? Kita atur gitu, kasih bantal, nanti pasiennya biar begini ya. Kalau sekarang kita settingnya kan agak susah ya. Oke, sekarang setelah kita kaji semuanya tadi ya, yang pertama adalah agak nunduk dikit. Nah, yang pertama kita akan pijat bagian punggungnya, ya, bagian punggungnya. Nah, bagian punggung ini gunanya apa? Untuk mengeluarkan oksitosin, ya. Kalian harus menggunakan ini, telapak tangan kita, bagian di sini nih, yang bagian dekat kelingking ini yang lurusannya kelingking ini kita gunakan untuk memijat, ya. Yang pernah kita lakukan adalah ya, ya gampang ya, agak nunduk ya. Ini kita pijatnya, ini ada ruas tulang belakang, ya. Saya ngajar hari ini nggak lama. Setelah itu saya tinggal, Anda jam 11 harus sudah selesai. Ya, Anda cari pasangannya masing-masing. Minimal Anda bisa pijat belakang, pijat muka, nanti pijat payudaranya gantian. Nah kalau temennya nggak mau, itu bisa pakai hordeng tuh, berdua-dua di situ atau beberapa orang gitu ya. Cowok dengan cowok, cewek dengan cewek. Ya. Oke, lihat nih, ini ya. Ini lihat nih, ini ada tulang belakang ya. Ini kita pijatnya di daerah sini. Tidak menggunakan sarung tangan. Karena kita membutuhkan skin to skin touch. No, skin to skin touch. Jadi kalau pasien ini bajunya dibuka, beranya dibuka. Ya, kita butuh skin to skin touch ya.
Itu yang paling berguna. Jadi Anda lihat dulu ya kalau pasiennya hepatitis B, HIV, bolehlah kalian pakai sarung tangan. Oke, ya. Pertama-tama adalah taruh tangan kita di sini, benar-benar di samping, ya. Lalu lakukan naik ke atas. 1. Ini saya nggak pakai tekanan. Sembari kerja kita ngomong. Ya karena ini cuma peragaan doang ya. Sakit nggak Bu? Kekencengan nggak? Ini naik-naik. Lihat naik-naik ya. Pertama dari ujung sini, naik. Ini yang ketiga. Ini keempat, ini kelima, ini keenam. Ngebukanya di skapula. Ngebukanya di skapula. Ini kan skapula nih. Makanya itu belajar anatomi itu pentingnya itu. Kalau kamu nggak tahu skapula, gimana kamu akan ngerjainnya gitu, ya. Cukup 6 kali. Habis itu jari kita, ya bentuk seperti ini. Lalu kita lihat lagi di daerah pinggang, di daerah tulangnya lagi, di antara tulang kita gini, pulir. Lihat, jarinya muter, bikin spiral terus naik. 1, naik lagi dikit. 2. Nanti nih, kalau musim ujian, Mbak Indah sama Mbak Dia di bawah, 4. Biasanya suka minta jadi os. 5, biar dipijet. 6, ya. Naik 6. Udah 2 gerakan. Sekarang kita zigzag dari bawah. Yang namanya zigzag nggak boleh sama titiknya, tapi berseberangan. Ya, misalkan saya mulai gini. Ya, 1, 2, tuh. Ya, lihat ini zigzag. Apakah sama titiknya yang berseberangan? Enggak. Ya, sampai berapa kali yang ini? Cukup 1 kali saja. Oke. Ya. Zigzag 1 kali, oke? Tangannya membentuk huruf C. Nah, setelah itu, ya, walaupun orangnya gemuk kayak apapun, kalau kita tekuk tangannya seperti ini dan dia membuka baju, ini skapulanya akan terbentuk. Nah, ini terbentuk nih, ini akan terbentuk skapulanya. Kita karena harus pijet nih, ya, pijetnya boleh pakai jempol, boleh pakai 3 jari. Enaknya kamu gimana? Saya lupa. Pijet yang gini dulu atau gerakan yang lain dulu ya, tapi sama aja, yang penting dikerjakan. Ini saya dapat tambahannya di rumah sakit Bunda. Rumah sakit Bunda bilang, Bu dipijet gitu bagus Bu, kayak gitu ya. Sorry, jadi gini, 1 nih ya, maaf nih ngikutin skapula. Ini kan skapulanya nih ya, nih terbentuk nih ya. Nih lihat, 1 skapula kamu pendek. Dia skapulanya pendek, tapi mungkin interkostalnya panjang, renggang, jadi dia tinggi, ya. 2, 3, 4, 5, 6. Ingat, semua hitungannya 6 kali, kecuali zigzag cuma 1 kali. Oke, setelah itu ya, dilihat nih, ini kan ketiak, nih ya, ketiak paling tinggi. Karena kan kalau pasien buka baju kan kelihatan ya. Kalau kita kan mesti ngeraba. Ketiak paling tinggi, lihat nih ya, ini harus sejajar. Terus kita pijat. Ya. Boleh pakai jempol, boleh pakai 3 jari. Boleh 3 jari. Ya silahkan aja ya. Lihat tangan kita ke sini buat nahan. Ingat, perkataan kita adalah Bu kekencengan enggak? Ya kan? Tapi saya lupa. Sebelum mijet pakai minyak dulu. Ya, sebelum mijet pakai minyak. Oh, berapa banyak minyaknya? Seenaknya kita kan gini. Kalau kebanyakan juga nggak bagus, terlalu licin. Tapi kalau nggak pakai minyak, tangan kita nggak bisa gerak. Ya, ingat ya pakai minyak ya. Dari yang pertama, saya lupa tuh minyak. Ya, oke, lihat ya. Lihat nih, ukurnya gini. Oke, lihat ya. 1, kamu relax aja, kamu agak nunduk Mak. Ya, 1, 2, 3. Iya, karena memang kotok. Ya. Lihat nadanya. Begitu Anda mengerjakan nadanya, mengucapkan hitungannya salah, Anda mengerjakannya akan salah. Ya, 1, 2, 3. Makanya tangan di sini nih buat nahan supaya totokannya mantap. Kedua,
1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 5, 1, 2, 3, 6. Oke, tetap nih lihat ya, ini pundak, ini setinggi pundak di sini, setinggi pundak di sini ya. Nih ya, ini kita totok lagi, boleh pakai jempol. Lihat nih, setinggi pundak. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Oh, sakit. Berarti kekencengan. Oh, sakit. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Ya, harus di balik skapulanya. Ya, nih, setinggi 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 6 kali. Jadi setinggi pundak di balik skapulanya. Maka tangannya masih gitu terasa. Ini skapulanya dia nih. Nah, ini kan di sini. Ya, di balik skapula. Oke. Setelah itu ulangi untuk yang sebelahnya. Ya, prememori. Ya kan? Bisa dong. Oke. Setelah itu kita taruh tangannya udah ya, dianggapnya yang kiri. Maaf ya, jadi mijitinnya separuh-separuh ya. Ya yang banyak. Ya. Oke, setelah itu kita pijat lepas. Saya lupa pijat lepas dulu apa leher dulu, tapi nggak ada masalah ya. Pijat lepas di bagian bahu. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya, dah. Ini maaf. Ini leher dari atas sampai sini, di sela-sela apa namanya nih, di antara tulangnya kita pijat. 1, pakai jempol ya, jangan pakai gini ya, harus sama. 2, 3, 4, 5, 6 ya. Kalau kurang minyaknya kita pakai lagi minyaknya ya. Oke, kita recap ya. Oke, madep ke sana. Nah, ya. Kita recap. Pertama-tama kita biasa cuci tangan ya. Setelah cuci tangan kita ke pasien ya, kontrak dan sebagainya biasa ya. Setelah itu setelah kita ibunya mau, kita ambil minyak aromaterapi. Zaitun boleh, tapi sih yang dianjurinya waktu itu kita belajar dianjurinya herboris. Oh, ini herboris, cari aja yang wanginya terserah Anda suka apa ya. Nanti setiap kelompok ya harus mempunyai minyak herboris itu. Karena tugas kalian nanti salah satunya pas lagi klinik adalah harus memijat pasien, harus breast care pasiennya. Nanti saya kasih tuh urutannya ya. Breast care saya jadikan salah satu target ya, breast care, terus perawatan luka operasi ya gitu, itu silakan aja. Kalau di poli kan udah pada belajar nyuntik kan, nanti suntik KB gitu. Walaupun suntik KB tidak diajarkan lagi di mata ajaran ini, tapi prinsipnya sama dengan nyuntik-nyuntik yang lain ya itu. Jadi kalian harus berani, tapi kalian tuh harus gini sistemnya. Udah pernah nyuntik KB, udah pernah nyuntik, udah kak, tapi belum pernah nyuntik KB ya kan. Kalau klinik-klinik yang di AN kan udah nyuntik kan. Nah terus tanya mau nyuntik nggak, lihat dulu, harus bilang lihat dulu. Oh begitu ya, posisi jarumnya. Kadang-kadang kakak-kakak di lapangan itu tidak pernah bilangnya, nggak pernah, karena mereka mungkin bukan dosen, jadi nggak clear bilangnya. Sudutnya berapa gitu kan, IM, IV atau suputan atau apa gitu, nggak clear. Jadi kalian lihat dulu. Oh gitu. Nanti kalian klarifikasi, kak itu apa namanya, suputan atau intradermal atau apa gitu ya, atau intramuskular. Nah itu harus tahu. Jadi nanti pegang jarumnya bener gitu ya. Oke, kita recap. Habis pakai minyak, kita balurin minyak punggungnya, langsung kita pijat pakai ini 6 kali naik ke atas. Ngebukanya dibuka skapula.
ya 6 kali. Naik, harus naik ya 6 kali. Habis itu pakai jempol digulir ya, ngebukanya di skapula 6 kali. Habis itu zigzag 1 kali. Terus tangan dibentuk huruf C. Ya, pijet nih di bagian yang skapulanya terbentuk nih. Nah, kalau skapula saya lebar, skapulanya dia pendek banget. Nanti kerasa kok, oh ketemu kamu skapulanya lebar atau skapulanya kecil gitu ya. Itu nanti ya. Bukan pendek ya, tidak lebar gitu ya. Oke. Nah, setelah itu ya, pijat bagian atas nih dari bagian pundak di sisi skapula ke bawah sampai skapulanya habis. 6 kali ya. 2, 3, 4, 5. Habis itu setinggi ketiak di balik skapula 6 kali ditotok. Ya, ingat nadanya gimana? 3 kali. 1, 2, 3. Nah, 3-nya itu ke dalam gitu. Karena notok. Kalau yang begini kan cuma muter mijet doang, tapi begitu 3 itu notok. Ya. Terus di daerah pundak ya, setinggi pundak, di daerah skapula juga. Di balik skapula itu harus meraba dulu, skapulanya ada cekungan. Baru kalian totok lagi selama 6 kali dengan hitungan 1 kali totok 3 kali. Oke, ya. Setelah itu ya ganti. Kalau kita udah ngerjain kanan, kita ke kiri. Setelah ke kiri selesai, ya pijat lepas, lalu pijat leher ke bawah. Nanti lihat urutannya aja, lihat urutannya di nanti saya kirim, ya. Oke. Setelah itu kita akan pijat mukanya, ya. Pijat mukanya, ambil minyaknya jangan terlalu banyak, ya. Enggak usah. Ya. Tangannya aja diminyakin, ya. Oke. Pertama, ya, kita pijat alisnya. Ya, makanya kukunya harus pendek. Ya. Kita pijat dahinya dulu, sorry. Ini saya ngambang nih ya, kasihan nanti dia make upnya betul, ya. Oke. Tolong diperhatikan, ya tolong. Saya nggak peduli ya, laki perempuan ujiannya sama. Karena kan kocokan. Tapi kalau di lapangan kita melindungi ibu-ibu yang kalau di laboratorium nggak perlu dilindungi. Ntar osnya laki juga gitu kan. Tapi kalau di lapangan saya masih toleransi. Oh yang laki-laki nggak usah perawatan payudara, karena perawat perempuan masih banyak gitu. Ya tapi kalau di laboratorium saya nggak toleransi. Lihat ya. 1, 1, 2, 2, 3. Nih di sini nih, dipelik di sini nih. Yang kalau kita pusing tuh 3, totok ini 3. Jadi 1, 1, 2, 2, 3. Hati-hati nadanya. Suka ada yang salah. Dia udah gini, 1, 2, 3. Salah. 1, 1, 2, 2, 3, 3. Paham? Jadi nadanya itu juga jadi masalah kalau kalian nggak ngerti nada dalam menghitungnya akan salah. Oke, 6 kali. Ya, oke. Sekarang saya alis. Lihat alis ya. Alis tadi kan saya 3-3-nya berani nih di dahinya kan, dahinya cukup lebar, 3 jari saya masuk, saya berani. Tapi kalau alis cukup 1 atau 2 jari, karena kan dia tipis ya. Oke, maaf. 1, 1. 2, 2, totok di tengah 3. Di sini ya Bu? Iya, kan kalau orang ada yang pusing kan ditotok di tengah kan. Oh ini dia dulu ditekan di tengah itu dia. Di antara alis. Ya, di antara alis. 1, 1, 1, 2, 2, langsung totok di antara alis 3. Oke, ya. Oke, lalu pipi, tulang hidung. 1, 1. Dia langsung 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya, dahi 6 kali, satu rangkaiannya 3 kali hitungan 6 kali, alis satu rangkaiannya 3 kali hitungan 6 kali. Kalian bikin, kalau ini cukup langsung 6 kali saja. Oke, sekarang kita lihat di antara ini, nih ya, saya bilangnya kumis, jadi gampang ya. 1, 1, 2, 2, totok tengah 3, mengurangi kecemasan ya, di tengah-tengah ya.
6 kali. 1, 1, 2, 2. Totok di sini 3. Ya, dagu. 1, 1, 2, 2. Totok tengahnya. Boleh pakai 2 jari. Karena kalau notok alis itu sempit 1 jari. Notok yang ini juga sempit 1 jari. Tapi kalau yang dagu boleh 2 jari. Ya, oke, recap. Dahi, ya. Coba praktekin. 1, 1, 2, 2, 3. Nah, itu salah nih. 3-nya di mana? Sini. Iya. Ya. Oke, alis sekarang. 1, 1, 2, 2, 3. Tulang yang diantara itu tuh yang deket hidung sama pipi, tulang pipi. Nah, udah selesai nih, silakan duduk. Itu dihentikan, ya. Itu gerak payudaranya, pemijatan payudaranya dihentikan. Kenapa? Karena kolostrum yang keluar sayang, ya, mahal. Oke, ambil. Ini nggak dikasih minyak ya? Ada apa? Ya, ini herboris nih. Ini herboris yang jasmin. Herboris tuh kayak gini. Dulu nyari herboris susah, tapi sekarang saya dapat informasi di toko yang dandan banyak. Yang dandan. Iya kan ada Ya. bodinya. Kalian tinggal cari wanginya. Dulu belinya di Majestic gitu-gitu ya. Kemudian jauh gitu. Di Shopee banyak. Ya, kita baluri di payudara ibunya. Ya, udah semua. Tolong perhatikan. Ya, pijat payudara nggak ada yang kita pemijatnya di depan. Kita harus di belakang. Antisipasinya kalau ibunya gendut gitu ya, ini kan itu maksud saya kan nih, kan awalnya di sini nih. Biasanya kita awalnya di bawah ini nih, di bawah tulang apa namanya ini? Clavicula. Bebek sih. Ya, di bawah tulang ini. Terus kita lihat gini, lihat caranya ya. 1, 2, 3. Ya. Ingat memutar ke dalam. Nih lihat ya. Nih, tuh. Nah. Ya, ada mahasiswa yang begini. Ini namanya memutar keluar. Jadi kita masukin dulu tangan kita ke dalam. Ya. 1, 2, 3. Bagian atas di sela-sela payudara. 1, 2, 3. Di bagian bawah 1, ingat ke dalam. 2, 3. Angkat ya setinggi ketiak, lalu balik lagi. Itu namanya kupu-kupu besar. Ya, namanya gerakannya adalah kupu-kupu besar. Saya ulang. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Lalu angkat, tetap ditekan, lalu posisikan kembali tangan semua. Kerjakan 6 kali. Oke, sekarang kupu-kupu kecil. Ya, sama. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Angkat setinggi ketiak, lalu balikan lagi ke dalam. Begini posisinya, kupu kecil. Bedanya kalau kupu-kupu besar begitu angkat kembalikan ke dalam. Kalau kupu-kupu kecil begitu dia angkat Ke dalam lagi. balik lagi ke dalam posisi ulang ya, kupu-kupu kecil. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Ya, langsung balik. Ya. Nanti ujian saya tinggal nonton. Gitu aja. Oh, salah. Oh, begitu udah. Ya. Selesai. Sekarang kita akan lakukan yang pakai totok. Ya, yang pakai totok. Pertama, kita notoknya nggak kayak dulu dipijit semuanya. Kayak payudaranya kayak dibikin remuk gitu ya. Iya, karena sakit banget. Terus terang sakit banget. Ya. Kalau ada apa namanya bekuan-bekuan ASI gitu ya,
benjol-benjol, gerenjel-gerenjel itu sakit banget gitu. Nah, kita teknik yang baru ini untuk menurunkan kesakitan yang dirasakan oleh ibu. Kalau udah kesakitan, ibunya nggak mau dipijat, ya. Padahal asinya udah banyak gitu, sayang gitu kan. Dia cuma tinggal let down refleksnya mungkin belum dapet. Let down refleks itu dipengaruhi oleh hormon oksitosin. Jadi kalau kalian belajar ya, yang memproduksi itu hormon yang pakai produksi pakai hormonnya prolaktin. Untuk let down refleksnya biar asinya keluar pakai oksitosin. Jadi dua hormon ini fungsinya beda-beda. Satu prolaktin untuk memproduksi, satu lagi adalah untuk biar dia bisa keluar lancar itu pakai oksitosin. Ya, gitu. Jadi kalau kalian menemukan masalah payudaranya udah bengkak, ya, itu pasti kekurangan oksitosin berarti. Maka dipijitlah bagian sini. Pemijatan yang kita lakukan sekarang di payudara itu lebih kepada untuk meningkatkan produksi ASI dan mengencerkan bekuan-bekuan yang ada. Ya, oke. Lihat dari puting, ya 3. Kita ambil satu lagi 3. Jadi kita notoknya daerah sini. Ya, daerah sini. Ini kita harus sanggah. Kalau kalian kerjanya enakan pakai tangan kiri, kita nggak pakai tangan kanan. Ini harus disanggah. Sanggahnya seperti ini, ya, oke? Kita mulai. Dia notoknya hanya di titik 6, 9, 12, dan 3. Ingat jarum jam. Ya. Titik sudah ditentukan, maka kita akan mulai dari titik 12. 1, 2, 3. Ada yang begitu. Terus 1, 2, 3. Tiganya itu notok. Ingat nadanya ya. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Itu teknik yang pertama. Ya, teknik yang pertama adalah setelah semuanya ditotok 6 kali, muter nih, kalian 6 kali udah ngerjain, dia akan lakukan seperti ini. Boleh juga kalau dia mau enak pakainya gini. Ya, boleh. Gitu ya. Terus didorong semua sampai 6 kali keliling. Kalau saya kadang-kadang nggak efektif. Saya pakai teknik kedua. Teknik kedua gini, lihat ya. 1, 2, 3. Boleh ya. Cuman kalau tadi yang sumur-sumur, ingat yang di punggung itu sudah ada penelitiannya. Lebih bagus pakai begini. Pakai kita tangannya muter daripada cuma didorong. Itu sudah ada penelitiannya. Kalau yang ini belum ada penelitiannya. Mana yang lebih efektif? Mana yang lebih mengeluarkan ASI banyak? Belum ada penelitiannya, ya. Karena belum ada penelitiannya, maka ya kalian pakai yang manapun boleh. Yang nggak boleh adalah lupa mengerjakan prosedurnya. Iya. Ya kan laboratorium ya. Laboratorium kan semuanya harus dikerjakan, ada checklistnya. Ya. Oke, kita ulang. 1, 2, 3. Ya, ini maksudnya udah dihancurin, hasil yang kita hancurin dimasukin gitu ya. 1, 2, 3. 1, 2, 3, dorong. Semua arahnya ke putih. 1, 2, 3, dorong. 6 kali muter. Udah selesai. Kita jangan pindah dulu nih. Jangan pindah dulu. Tapi kadang-kadang yang kalau di lapangan ini udah netes. Kalau yang sini sudah netes, sini belum netes, ya kerjakan dulu sampai selesai. Tapi setelah itu tutup. Ini nggak dipijet. Sayang karena udah keluar kolostrum. Gitu prinsipnya. Ya, oke, udah nih, belum keluar juga nih, gitu ya. Langsung tangan kita seperti ini. Ini namanya diamond. Diamond. Nah, diamond ini caranya adalah kalian bergerakannya seperti ini. Tangan ini harus bergerak yang bawah. Kita lihat. Kita menujunya ke puting, tangan seperti ini taruh, tangan bergerak. Yang bawah bergerak, yang atas bergerak. Semua bergerak. Iya. Ya, paling yang kita lakukan adalah sakit nggak? Saya harus tanya, karena gerakan ini tidak boleh membuat
sakit ya. Ibunya kita tanya, sakit nggak Bu? Tadi kan saya nanya kamu kan, sakit nggak gitu kan? Itu kan kontrol kita terhadap tangan kita jangan terlalu kencang. Oke ya, ini dilakukan Diamond ini berapa kali? 6 kali. 3, 4, 5, 6. Udah, belum keluar juga. Kalau belum keluar juga, kita pijet yang namanya pijat puting. Tapi besok kalian ujian harus selesaikan kedua payudara sampai dengan pijat puting. Gimana cara pijatnya? Lihat, tangannya nggak boleh lepas dari puting dan areola. Kalau tangan Anda lepas, Anda harus sudah salah. Contoh gini. Ini kan pijatnya gini nih, ya. Dorong ke belakang. Masuk lagi. Nah, 1. Ada gitu tuh ya. Ada gini kerjainnya. Oh, diginiin. Ya, nggak efektif. Nggak efektif. Yang efektif adalah, lihat. Kita dari puting, ya. Kita dorong. 1. Dorong lagi. 2. Dorong lagi. 3. Dorong lagi. 4. Dorong lagi. 5. Dorong lagi. 6. Udah selesai. Ya. Lalu kalian nanti besok kalau ujian ulangi, ya, ke sebelahnya. Oke, recap. Ya, kalian bikin gerakan di badannya masing-masing lah, ya. Kupu-kupu besar kayak apa? Coba.